Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 9920240028 dari kelas 1 AP2. Ingin menjelaskan mengenai mata kuliah Pendidikan Agama bab 1 tentang 3 pendekatan substansi agama, yaitu yang pertama, kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Di sini dijelaskan pemikiran Al-Syariati tentang 2 metode fundamental untuk memahami Islam secara benar, yaitu pengkajian Al-Quran dan sejarah Islam. Menurut Syariati, Al-Quran adalah sumber ide-ide Islam, sedangkan sejarah Islam mencatat perkembangan ajaran Islam dari masa Rasulullah hingga sekarang. Keduanya harus dipelajari secara komprehensif atau menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang Islam. Al-Syariati juga menyadari bahwa pemahaman terhadap kedua sumber ini sangat rendah di kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia. Mukti Ali, seorang sarjana muslim, juga sependapat bahwa studi Al-Quran dan sejarah Islam lemah dan berada di pinggiran studi Islam. Mukti Ali menekankan pentingnya memperkuat kedua studi ini. Selain itu, Al-Quran memiliki sistematika yang unik dibandingkan dengan buku biasa, karena susunan ayat dan suratnya tidak mengikuti pola tematik atau bab yang terstruktur. Kisah-kisah para nabi dan ajaran agama tersebar di berbagai surah, kecuali kisah Nabi Yusuf yang diuraikan lengkap dalam satu surah. Sistematika ini dianggap oleh Al-Maududi sebagai bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Dan yang kedua, kajian disiplin ilmu dan isi, yakni metode yang umumnya diajarkan di pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama seperti IAIN atau Institut Agama Islam Negeri. Islam memiliki 3 disiplin utama, yakni 1. Akidah atau keimanan, 2. Syariat atau hukum dan hubungan manusia dengan Allah juga sesama, dan yang ketiga, akhlak atau moralitas dan etika. Meskipun disiplin ilmu ini awalnya kompleks atau rumit, para ulama telah menyederhanakannya agar bisa dipahami oleh orang awam. Disiplin ilmu agama mencakup berbagai cabang seperti ilmu tafsir, hadis, ushul fikih, teologi, tasawuf, dan lain-lain. Meskipun begitu, di sini ditekankan bahwa metodologi disiplin ilmu seperti yang diajarkan oleh Syaitut tidak menentukan prioritas dalam pengalaman, sehingga diperlukan pendekatan seperti yang dikemukakan oleh Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu fardu ain adalah pengetahuan yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Ini mencakup 5 kategori utama, yaitu 1. Tauhid yang benar, 2. Zat dan sifat-sifat Allah, 3. Cara beribadah yang benar, 4. Halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermuamalah, dan yang kelima, pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan terpuji seperti sabar, syukur, dan ikhlas, serta menjauhi perbuatan-perbuatan tercela seperti iri, dengki, dan sombong. Oke, dan yang terakhir, kaidah tujuan didatangkannya syariat Islam. Jadi tujuan didatangkannya syariat Islam atau maqasid asy-syar'iyyah ada 5, yaitu 1. Menjaga agama, 2. Menjaga jiwa, 3. Menjaga akal, dan 4. Menjaga keturunan, terakhir 5. Menjaga harta. Mengapa para ulama yang benar menduduki posisi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka adalah pewaris Nabi yang bertugas menjaga dan menegakkan agama. Mengapa ulama yang mudah dibeli atau menjual murah ayat-ayat Allah tercela dan dikategorikan sebagai ulama syu'u atau ulama yang buruk? Dikarenakan mereka adalah perusak agama. Demikian juga sikap inklusif terhadap mazhab, pemikiran, dan keyakinan yang berbeda, tentunya yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam kategori menjaga agama. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tinta ulama jika ditimbang dengan darah syuhada atau orang yang mati syahid, maka lebih berat tinta ulama. Hadis ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ulama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi kedudukan para syuhada.
Mengapa pula para syuhada menduduki posisi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sebab mereka telah menjual atau mengorbankan nyawanya demi menegakkan kalimat Allah, yaitu agama Islam. Dan demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah pendidikan agama bab 1 tentang 3 pendekatan substansi agama. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.